Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Faya ayyuhal muslimun usini wa iyyakum bitaqwallah ittaqullah faqad fazal muttaqun amma ba'd. Kaum muslimin di Masjid Taqwa maupun dimanapun berada yang bisa menyimak kajian ini, kita bersyukur pada Allah atas nikmatnya kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan yang baik, tidak kurang suatu apapun. Salah satu cara yang bisa membuat kita merasakan nikmat Allah adalah kita mengunjungi rumah sakit, melihat bagaimana orang sakit dengan berbagai macam sakitnya, dengan berbagai macam keluhannya. Mungkin ada yang mengerang kesakitan dan lain sebagainya. Maka kita baru sadar bahwa ketika kita sehat itu ternyata nikmat yang luar biasa. Kita bisa beraktivitas, kita bisa pergi dengan bebas, kita bisa menjalankan ibadah dengan mudah. Walaupun kadang-kadang dalam keseharian seolah-olah itu biasa saja. Sepertinya ya biasanya ada ngono kuwi. Tapi ketika kita menjenguk orang sakit, melihat orang-orang yang sakit, baru terasa ternyata kita sedang mendapatkan nikmat Allah SWT. Oleh karena itu, dalam setiap kesempatan kita selalu berusaha untuk mensyukuri, menggunakan nikmat-nikmat itu untuk taat kepadanya, menjalankan perintahnya, dan menjauhi larangan-larangannya, dan itulah syukur yang sempurna. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga juga tercurah kepada segenap umatnya yang istiqomah mengikuti dan menegakkan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Semoga termasuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, sebagai seorang muslim, ketika kita ditanya apa kitab suci kita, maka tentu kita bisa menjawab bahwa kitab suci kita adalah Al-Quran. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah sudah sejauh mana kita ini berinteraksi dengan seharusnya dengan Al-Quran. Sebagaimana namanya, Quran itu adalah bentuk masdar dari qara'a yaqra'u. Quran itu artinya bacaan. Maka kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran adalah membaca Al-Quran. Bahkan dalam ayat pertama dari wahyu yang turun pertama kali kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang bertahanut di Gua Hira, itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perintah untuk membaca, Iqra, bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan. Maka sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang mengaku beriman, kewajiban kita yang pertama adalah membaca Al-Quran. Dan Allah SWT memberikan karunia dengan memberi pahala yang banyak. Nabi mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan yang dilimpatkan menjadi 10. Nah,
Artinya satu huruf itu adalah 10 pahala. Jadi kita membaca alif lam mim, itu berarti kita sudah mendapatkan 30 pahala. Karena 3 huruf dikalikan masing-masing 10 pahala. Nah, apakah hanya cukup dengan membaca saja? Tentu tidak. Karena Allah SWT menurunkan Al-Quran di muka bumi ini ada tujuannya. Dalam Al-Baqarah 185 Allah mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, yang Al-Quran itu diturunkan pertama adalah sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan kedua sebagai penjelasan dari petunjuk itu, wal furqan, dan yang ketiga sebagai standar, sebagai ukuran untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang wajib, mana yang haram, dan seterusnya. Ya. Maka untuk Al-Quran supaya bisa berfungsi tiga tadi, hudal linnas, mabayyinatin minal huda wal furqan, kalau sekedar membaca saja bagi kita belum cukup, karena Al-Quran ini diwahyukan dalam bahasa Arab. Ya, sementara mayoritas kita tidak bisa bahasa Arab pada dasarnya. Ya. Maka tidak cukup membaca, tapi kemudian membaca dan memaknainya. Ya. Oleh karena itu, para ulama menyebutkan di antara obat hati adalah maca Quran sah maknane. Ya. Maca Quran tok ya wis itu ganjaran tadi. Ya, tapi akan lebih lagi supaya tujuan diturunkannya Al-Quran itu betul-betul terlaksana, yaitu dengan membaca Al-Quran dan membaca artinya. Dan di masa sekarang ini bukan hal yang sulit. Ya. Sudah banyak Al-Quran terjemah. Ya. Bahkan kalau dulu harus membawa Quran secara fisik, sekarang Quran ini ada di saku kita. Dengan kemajuan teknologi, maka HP kita bisa diinstal aplikasi Al-Quran. Ada tulisan Arabnya, ada terjemahnya. Bahkan ada juga yang ada tafsirnya. Ya. Misalnya di Quran Android itu mau cari tafsir apa saja ada. Dari mulai tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, tafsir At-Tabari, tafsir Al-Mukhtasar, tafsir Jalalain, tafsir Al-Muyassar, dan lain-lain ada. Ya. Nah, tapi kadang-kadang ya, meskipun teknologi sudah memudahkan, dengan kesibukan kita yang sekarang, kadang-kadang juga tidak mudah untuk bisa meluangkan waktu untuk sekedar membaca, apalagi ketika harus membaca Al-Quran dengan maknanya. Nah, kemudian yang berikutnya, apakah cukup 2 tadi? Nah, ternyata tidak. Ada yang berikutnya, yaitu mentadabburi. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Dalam banyak kesempatan ada 2 tempat di Al-Quran, Allah menanyakan itu, kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran, tidak merenungkan kandungan dari makna-makna Al-Quran. Jadi setelah membaca, ngerti artinya, nah kemudian ditadabburi, direnungkan, berusaha mengambil nilai, berusaha mengambil apa yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan firman-Nya itu. Nah, kemudian setelah itu, nah tentu diamalkan, ya, diamalkan, ya, apa yang diperintahkan dilakukan, apa yang dilarang ya ditinggalkan. Nah, ada juga sebagian ulama yang menambahkan yaitu dihafalkan. Ya, jadi menghafalkan Al-Quran, menjadi orang yang dikatakan hamalatul Quran, ya, para penjaga-penjaga Al-Quran. Ini salah satu nama pondok di Bantul. Ya. Nah ini, nah inilah
di antara kewajiban-kewajiban kita terhadap Al-Quran, atau kalau dibalik ya hak Quran atas kita, supaya betul-betul Al-Quran itu berfungsi seperti yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini, yaitu tadi sebagai petunjuk, sebagai penjelasan dari petunjuk, dan juga sebagai standar ukuran mana yang benar dan mana yang salah. Nah, ada satu ciri atau satu tanda yang kalau itu dijumpai pada seseorang, barangkali ini menjadi satu pertanda bahwa apa yang kami sebutkan tadi, kewajiban-kewajiban kita sebagai orang yang beriman pada Al-Quran, barangkali sudah dilaksanakan. Nah, apa yang kami maksud ini disebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-23. Allah berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadisi kitabam mutasyabiham masaniya. Allah telah menurunkan sebaik-baik perkataan menjadi sebuah kitab yang isinya serupa dan isinya diulang-ulang. Taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, yang dengannya menjadi merinding kulit orang-orang yang mereka itu khasyah kepada Rabb mereka. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian menjadi lunak kulit-kulit mereka dan hati-hati mereka karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zalika hudallahi yahdi bihi may yasha. Demikianlah itulah petunjuk Allah yang Allah hanya memberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa may yudlilillahu famalahu min had. Dan barang siapa yang dia disesatkan oleh Allah, maka siapa lagi yang bisa memberinya petunjuk. Surat Az-Zumar ayat yang ke-23. Di awal ayat ini Allah mengatakan bahwa Allah telah menurunkan ahsanul hadis, sebaik-baik ucapan. Dan sebaik-baik ucapan tentu adalah ucapan dari zat yang menjadi sumber kebenaran, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an itu adalah kalamullah, maka Al-Qur'an itu adalah ahsanul hadis. Dalam hadis Nabi juga mengatakan fa inna asdaqal hadisi kitaballah. Karena sungguhnya sebenar-benar ucapan adalah kitab Allah, yaitu Al-Qur'an. Karena Allah itu adalah al-haqqu min rabbika, kebenaran itu datang dari Rabbmu. Fala takunanna minal mumtarin, maka jangan sekali-kali kalian ragu dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk firman-Nya. Ya. Kemudian dikatakan kitab mutasyabih, kitab yang isinya serupa. Ya. Nah, ini maksud mutasyabiha di sini bukan apa yang dijelaskan di ayat yang lain di awal surat Ali Imran. Allah menyatakan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu ada ayat-ayat yang muhkamat, ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Ayat-ayat yang muhkamat ini yang hukumnya jelas, ya, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, dan seterusnya, mana yang perintah, mana yang larangan, jelas. Nah, tapi ada ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang perlu penafsiran, dan tafsirnya diantaranya dikembalikan kepada ayat-ayat yang muhkamat atau dikembalikan kepada penjelasan dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu konteks mutasyabiha yang lain, ya. Atau mutasyabihat tadi, yang ragu-ragu. Nah, yang dimaksud kitab mutasyabiha, kitab yang serupa. Dalam tafsir Sa'di dijelaskan maknanya adalah isinya itu sama mulianya, sama benarnya, tidak ada yang saling bertentangan satu sama lain. Ya. Jadi
Kalau kitab-kitab yang lain selain Quran, itu kadang-kadang kalau diperhatikan isinya bertentangan. Ya, sik ngarep kon ngalor, sik tengah-tengah malah kon idul. Nah, kalau Quran tidak koheren, ya, saling berkaitan. Ya. Maka di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, afala yatadabbaruna al-Quran. Mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Laukana min indi ghairillahi, seandainya Al-Quran itu datang dari selain Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, maka mereka akan mendapat di dalamnya perselisihan yang banyak. Maka di sini dikatakan mutasyabihan, serupa, karena apa? Sumbernya sama, isinya juga sama, ya, sama mulianya, sama benarnya, dan satu sama lain saling melengkapi. Masania, yang diulang-ulang. Kita menjumpai bahwa di dalam Al-Quran itu ada cerita-cerita yang diulang. Ceritanya Nabi Musa dengan tukang sihir Fir'aun itu kan di mana-mana. Ya, di surat ini ada, nanti diulang lagi dan seterusnya. Ya. Ceritanya Nabi Ibrahim juga begitu. Ya. Kemudian juga ada hukum-hukum yang diulang-ulang. Nah, tentu ini adalah di antara maknanya adalah untuk menekankan, untuk taukid, ya, menekankan bahwa ini adalah perkara-perkara yang penting yang harus diperhatikan oleh umat manusia. Nah ini, taksyairu minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum. Orang-orang yang betul-betul khosyah kepada Rabb-nya ketika dia membaca Al-Quran yang isinya adalah ancaman Allah, yang isinya adalah hukuman-hukuman yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang durhaka, maka dia merinding kulitnya. Ya. Kenapa? Karena dia yakin bahwa apa yang disampaikan Allah itu pasti benar. Ya. Dan dia merasa, ya, sebagaimana manusia, tidak ada yang lepas dari khilaf, tidak ada yang bisa sepenuhnya lepas dari dosa, kecuali ya, orang-orang bilang, yaitu para nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, al-insanu makhallul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ya. Maka ketika melihat ancaman-ancaman hukuman, ya, maka menjadi ngeri. Jangan sampai saya nanti di akhirat terkena hukuman itu. Maka merinding. Ya. Nah, siapa yang bisa merinding ini? Alladzina yakhshawna rabbahum, yaitu orang-orang yang mereka betul-betul khosyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, khosyah ini beda dengan khauf, ya. Khauf itu takut yang sifatnya umum. Nah, kalau khosyah itu takut kepada sesuatu yang memang dia punya keagungan, punya kekuasaan, sehingga dia layak ditakuti. Jadi kalau dibuat himpunannya itu khauf. Nah, di dalam khauf itu ada himpunan kecil namanya khosyah. Kalau kita takut kepada Allah itu khosyah, tapi kalau kita takut karena kala jengking, takut karena bengi, peteng dedet, wedi, ini khauf. Nah, tapi kalau kita takut kepada Allah, takut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah ini khosyah. Nah, yang bisa seperti itu adalah orang-orang yang khosyah kepada Allah, yang dia mengenal Allah, dia tahu bagaimana kekuasaan Allah SWT, dan dia khawatir jangan-jangan dia nanti terkena apa yang diancam oleh Allah SWT. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian setelah tadi dia merasa merinding, kemudian menjadi lunak kulit-kulit mereka dan hati-hati mereka karena ingat kepada Allah SWT. Dalam tafsir Sa'di dijelaskan maknanya adalah ketika membaca ayat tentang apa balasan yang dijanjikan oleh Allah SWT tentang surga, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya, surga yang besok di sana kita akan diberi minum dengan wayusqauna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila, yang campuran minumannya itu zanjabil, jahe, ya. Tetapi jangan dibayangkan jahenya seperti jahe di angkringan. Kalau jahe di angkringan, jahe emprit itu pun enak, maka besok di sana lebih enak lagi. Karena Nabi mengatakan, mala ainun ro'at, belum pernah dilihat oleh mata, ya,
wala udhunun sami'at, belum pernah diceritakan, wala khatara biqalbi basarin, bahkan di ngen kewe rung tahu. Maka walaupun namanya jahe, tapi nikmatnya luar biasa. Besok di sana diberikan segala apa yang kita inginkan di surga. Maka dengan ini hati-hati kita menjadi roja, menjadi semangat, menjadi tenang, ya. Nah, maka dikatakan tadi, kemudian kulit-kulit dan hati-hati mereka menjadi lunak karena Allah Subhanahu wa taala. Dzalika hudallah yahdi bihi may yasha. Nah, orang yang bisa seperti itu, yang bisa ketika membaca Al-Qur'an itu merinding tadi, bisa kemudian menjadi termotivasi. Itulah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yang petunjuk itu hanya diberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Maka tidak semua orang yang kemudian ketika membaca Al-Quran bisa mendapatkan keadaan yang seperti ini, ya, yang disebutkan dalam Az-Zumar ayat 23. Oleh karena itu perlu diupayakan. Ya. Apa yang harus diupayakan? Ya. Supaya bisa merinding, supaya bisa menjadi termotivasi, maka orang yang membaca Al-Quran dia harus yakin bahwa Al-Quran itu betul-betul hak, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apa yang datang dari Allah pasti benar. Yang kedua, dia juga harus yakin bahwa Al-Quran yang dia baca itu terjaga, sama dengan yang diwahyukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah menyatakan Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Nah, kemudian setelah itu, ya, supaya bisa seperti itu, ya dia harus tadi meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Ya, kadang-kadang memang harus dipaksa. Mungkin dengan HP kita itu bisa dibikin alarm, ya, alarm yang di situ apa nanti bunyi turut gitu kan, baca Al-Quran. Nah, mengingatkan kita, karena kadang-kadang kalau nggak begitu sok lali. Nah, kemudian membaca dengan memaknai tentunya. Kemudian setelah itu tadi memahami maknanya, ya, merenungkan kandungannya, kemudian melaksanakannya. Nah, sehingga betul-betul ketika dia membaca, dia bisa, ya, mengalami tadi merinding. Kemudian juga ketika membaca ayat-ayat yang memotivasi, kemudian juga dia bersemangat dan kemudian rojak pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah apa yang kita dapatkan dari surat Az-Zumar ayat yang ke-23, dan Allah mengakhiri firman-Nya dengan wa may yudlillah famalahu min had. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka siapa lagi yang akan bisa memberi petunjuk. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yang cirinya adalah kita menikmati interaksi kita dengan Al-Quran, yang Al-Quran adalah kalamullah. Demikian, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.